Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillatan bil Pancasila falsafah wa bil Undang-Undang Dasar 45 Asasiyah. Ilah ja'ala Indonesia daulatan wa barakatan wa rabbun ghafuran. Amin ya rabbal alamin. Para dewan juri yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita sayangi, dan Allah mudah-mudahan beri rezeki dan tak lupa untuk berbagi-bagi. Para sahabat dai-dai dari Sabang sampai Merauke, dari Subang sampai Ternate yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pemirsa dan sahabat online yang Allah muliakan, marilah kita bersama mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatannya sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabiullah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, anak cucu kita masih bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya Muhammad Alvin Adab Rosyadi akan memberikan tausiah yang bertemakan generasi gemilang, generasi Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui generasi gemilang ini, generasi Al-Quran ini adalah generasi muda, harapan bangsa dan negara serta agama kita. Hadirin, generasi muda adalah mereka yang akan memegang tongkat estafet perjuangan dan pengorbanan bangsa, agama, dan negara kita. Hadirin, perlu kita ketahui generasi gemilang, generasi Al-Quran. Yang pertama, generasi gemilang itu apa? Generasi gemilang adalah generasi yang mewujudkan generasi yang cemerlang, generasi muda yang cemerlang di muka bumi Allah ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana mewujudkan generasi gemilang ini agar menjadi pemuda yang cemerlang? Maka anjuran dari Imam Syafi'i kepada pemuda kita agar menjadi generasi gemilang, Imam Syafi'i berkata, pemuda ini harus distandarisasi oleh dua hal, yaitu ilmu dan takwa, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita pengen generasi kita menjadi generasi gemilang, pemuda yang cemerlang, tanamkanlah ilmu dan takwa. Lanjut Imam Syafi'i berkata, kedua hal ini kalau tidak melekat kepada seorang diri pemuda, maka tidaklah dikatakan pemuda. Karena apa? Karena subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Inilah anjuran Imam Syafi'i agar generasi gemilang dan generasi Al-Quran ini terwujudkan. Generasi muda yang cemerlang, yang mampu membumikan Al-Quran ini terwujudkan dengan apa? Menanamkan ilmu dan ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, generasi gemilang, pendidikan cemerlang, inilah salah satu wujud untuk mewujudkan apa? Generasi gemilang, pemuda yang cemerlang dengan pendidikan cemerlang. Pendidikan ini adalah faktor utama dalam mendidik seorang pemuda. Hal yang penting dalam kehidupan adalah pendidikan. Sebagaimana anjuran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tanda bukti nyata bahwa mendidik seorang manusia, terkhususnya pemuda ini adalah hal yang utama bagi kita. Oleh sebab itu, generasi gemilang, pendidikan cemerlang. Peran pembangunan pendidikan sangat penting. Institusi sekolah senantiasa selalu diperbaikan, sekolah kebangsaan selalu dirapihkan, pendidikan cemerlang selalu kita tingkatkan, dan membumikan Al-Quran selalu diwujudkan
dan diciptakan di bumi Allah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah langkah yang kedua dengan pendidikan cemerlang mewujudkan generasi gemilang, generasi Al-Quran, generasi muda yang cemerlang dan mampu membumikan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah generasi Al-Quran, di mana generasi Al-Quran ini adalah generasi yang meyakini Al-Quran ini adalah yang harus dibaca, dipelajari, dan dipahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu membumikan Al-Quran oleh para generasi kita. Generasi Al-Quran adalah generasi yang diidam-idamkan oleh pemuda muslim kita, umat manusia, umat Islam seluruh di muka bumi Allah ini mengidamkan generasi Al-Quran. Baik buruknya suatu negara, suatu agama, maju mundurnya agama dan negara kita tergantung dari generasi kita. Dekatkah generasi kita dengan Al-Quran atau tidak? Jika kita ingin generasi kita dekat dengan Al-Quran, kita harus dekatkan generasi kita dengan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan anjuran dari Imam Bukhari dalam riwayatnya untuk mewujudkan generasi yang Al-Quran ini, bagaimana? Imam Bukhari mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Inilah anjuran dari Imam Bukhari agar apa? Terwujudnya Al-Quran. Bagaimana caranya? Yuk kita para generasi Al-Quran ini mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada seluruh umat manusia agar terjadinya pembumian Al-Quran. Inilah generasi Al-Quran, membumikan Al-Quran. Dari anjuran siapa? Imam Bukhari. Memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengenal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, serta apa? Mengajarkan Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.